Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada saat ini tanggal 17 Agustus tahun 2024 kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada season hari ini saya bisa ketemu dengan guru-guru hebat. Saya mengucapkan selamat datang kepada pengawas TK Ibu Yeni Herawati. Saya mengucapkan selamat datang kepada K3S dan kami ucapkan selamat datang kepada guru SD Karanganyar 2 dan Sumberanyar 2, dan kami ucapkan selamat datang kepada guru TK se-Kecamatan Sukowono. Syukur alhamdulillah pada saat ini saya bisa mengadakan diseminasi aksi nyata budaya positif di TK Al-Khairi Sukowono Jember dalam rangka presentasi calon guru penggerak angkatan 11 kelas 229A. Jadi pada saat ini memang kami sengaja untuk berbagi dengan kawan-kawan sekalian dalam acara diseminasi. What is the meaning diseminasi? Diseminasi itu bukan Bu Desi ya. Diseminasi itu saya menyampaikan informasi tentang keilmuan yang mana harapannya keilmuan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Siap sharing bersama? Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama. Untuk selanjutnya bisa dilanjut. Ya. Kawan-kawan sekalian, di dalam sejarah pendidikan di Indonesia, coba kita lihat ada wajah di tengah, wajah animasi di tengah itu siapa? 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 Animasi di tengah itu adalah Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau adalah sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut beliau, peran seorang guru ini di bawah ada saya bersama pengurus PGRI Kecamatan Sukowono. Tugas seorang guru diibaratkan seorang petani. Petani apa, Pak? Petani jagung. Di sini dilihat orang menyemai jagung. Mereka menyiapkan lahan, menyiapkan benih, menyiapkan pupuk, dan disiramnya sehingga menjadi tumbuh. Setelah itu jagung itu dirawat menjadi tanaman yang tumbuh dengan subur, sehingga ketika sudah waktunya panen maka akan menghasilkan jagung yang berkualitas. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Apa artinya semua ini? Bisa di next. Filosofi Ki Hajar Dewantara tadi bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawatnya, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Seorang guru diibaratkan seorang petani, mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Tahu kodratnya? Murid si A tidak bisa disamakan dengan murid si B. Kenapa? Karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Itulah yang dimaksud dengan kodratnya. Tahu kodratnya? Kodrat murid yang ada di Sukowono tidak bisa dibandingkan dengan murid yang ada di kota. Kenapa? Kodratnya desa Sukowono berbeda.
murid yang ada di Sumberdanti akan berbeda dengan murid yang ada di Sukowono. Itulah yang dimaksud dengan kodratnya. Namanya kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara. Kawan-kawan sekalian, pada saat ini filosofi ini sebagai pembuka, pengantar pendidikan yang mana saya sampaikan dengan harapan kawan-kawan bisa mengingat kembali sejarah pendidikan di Indonesia. Next. Yang kedua, di sini ada namanya disiplin positif. Pada saat ini saya ditugaskan untuk menyampaikan bagaimana disiplin positif di dalam ilmu pendidikan. Yang hadir di sini ada pengawas TK. Kita beri aplaus untuk pengawas TK. Pengawas TK di Kabupaten Jember itu ada 3, langka sekali pengawas TK. Dan beliau lahir dari guru penggerak. Tepuk tangan untuk Bu Yeni. Beliau awalnya guru Bu Ami-Ami, sama seperti ibu-ibu. Tetapi dia memiliki cita-cita besar sehingga dia tangguh mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah beliau cetusan awal guru penggerak yang lahir menjadi pengawas TK di Kabupaten Jember. Tepuk tangan dong. Mengapa saya tidak mengundang pengawas TK Sukowono? Sukowono belum punya pengawas TK. Ya, makanya dimulai dari Pak Amrul ini, harapan ini bisa jadi guru penggerak. Apakah harus PNS? Tidak. Seandainya tidak lahir dari PNS, siapa tahu nanti pengawas TK berasal dari guru swasta karena kebutuhan. Ingin atau tidak ingin? Ingin. Ingin atau tidak ingin? Ingin. Di belakang saya yang memakai kopiah hitam itu adalah K3 SD. Tepuk tangan untuk Bapak Budi. Beliau orang Situbondo, betul Pak ya? Jauh-jauh dari Situbondo diangkat di Jember dan ditaruh di desa yang paling indah. Di mana? Pocangan. Di mana Pocangan? Pocangan itu di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah Bondowoso ya? Aneh memang. Selamat datang Bapak Budi. Dan beliau juga dicetus dari guru penggerak. Tepuk tangan untuk Bapak Budi. Makanya saya sangat berterima kasih beliau menyempatkan diri untuk hadir di sini. Saya tahu kegiatan beliau sangat padat. Bu Yeni termasuk juga siapa? Bapak Budi. Dan ini guru TK dari Bondowoso. Guru SD. Tidak pantas ya guru TK ya? Tidak pantas ya. Guru SD ya. Siapa namanya Mas? Mas Indra. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Masih single atau sudah punya istri? Single, duda. Ya. Jadi apa? Kita kenalkan dulu kawan-kawan kita biar nanti seandainya kolaborasi enak. Dan beliau adalah Bapak Fajrianto. Masih PPG Pak ya sekarang Pak ya. Mudah-mudahan segera lulus. Dan yang di belakang itu adalah Bapak Selamat. Memang tujuan kita hidup dunia ingin selamat fit dunia wal akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin itu muncul dari motivasi internal. Internal itu artinya diri sendiri yang kuat sehingga menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna mengontrol diri. Jadi harapan kami disiplin itu muncul bukan karena isoro, bukan karena disuruh. Harapannya murid-murid kita itu seperti itu, dinamakan disiplin positif. Kalau masih disuruh berarti itu bukan muncul dari internal, bukan muncul dari diri sendiri. Menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal kita misalnya penerapan P5. What is the meaning P5? P5 adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang digadang-gadang dalam kurikulum Merdeka untuk dilaksanakan di masing-masing lembaga dari semua jenjang pendidikan. Next. Inilah
dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, harapannya murid-murid kita nanti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Beriman, bertakwa. Beriman ini mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia selalu berakhlak baik. Itu namanya berakhlak mulia. Berikutnya, mandiri. Mandiri bukan mandi sendiri. Mandiri merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga ini adalah bergotong royong. Bergotong royong ini selalu meminta bantuan orang lain dan mau membantu orang lain. Bukan hanya minta bantuan saja, tetapi juga mau membantu orang lain. Berkebinekaan global. Indonesia ini banyak. Indonesia ini luas, jadi bermacam-macam suku. Kata Roma Irama, bagaimana? Ada berapa? Walaupun berbeda-beda suku, tetap satu jiwa. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis ini orangnya kreatif. Monggo Bu. Bernalar kritis itu orangnya kreatif, selalu bertanya. Ya, apabila ada murid yang seperti ini, itu bukan cermin, tetapi beliau memiliki nalar kritis yang tinggi. Ada seorang ibu di sini juga ada wali murid. Selamat datang kepada wali murid. Kenapa wali murid perlu? Sebenarnya wali murid itu adalah juga guru. Guru di mana? Guru di rumah. Ya. TK Al-Hoiri menerapkan namanya pembelajaran parent as a teacher, orang tua sebagai guru. Itu di Al-Hoiri seperti itu. Bagaimana tekniknya? Kita selalu berkolaborasi dengan wali murid dengan harapan bisa menjadi murid yang lebih baik. Yang terakhir adalah kreatif. Kreatif itu pasti punya ide-ide baru. Kalau ada problem itu pasti ada. Hidup itu bukan menghindari problem. Problem itu pasti ada. Barusan Pak Amrul di sini ada saja problem. Apa? Pointer lupa. Kenapa? Tapi cari solusi. Kawan yang pinter laptop bisa menjadi operator daripada Pak Amrul harus naik dan turun. Charger lupa. Apa solusinya? Dikonein. Kalau tidak dikonein bingung, nggak bisa. Ya seperti itu. Baik, next. Saya akan menyampaikan bagaimana budaya positif di lembaga kami di TK Al-Hoiri Sukowono. TK Al-Hoiri Sukowono alamnya di utara Pinusan Sukowono. Kenal ya Ibu ya? Kawan-kawan guru TK pasti tahu. Pembelajaran bagaimana kalau di TK Al-Hoiri menerapkan budaya positif. Yang pertama, membiasakan itu religious activity. Apa religious activity? Segala kegiatan yang mengandung makna religius, karakter religius. Apa religius? Hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah. Insya Allah dibagi satu-satu itu cukup Bu. Yang berikutnya ini ada mengaji. Jadi di TK Al-Hoiri pembiasaan budaya positif itu dengan mengaji. Setuju dengan mengaji? Setuju. Tidak apa-apa, walaupun ngajinya alif, ba, ta itu juga budaya positif. Tetapi di Al-Hoiri memakai metode Iqra. Jadi yang diterapkan di TK Al-Hoiri menggunakan metode Iqra. Kalau zamannya Pak Amrul ketika itu menjadi guru ngaji ada murid yang ngajinya seperti ini. Alif ba mati kecil amuji abud. Itu dulu. Ya sekarang sudah berbeda. Ada gol-golannya mati kecil abud fasih. Ya. Ini zamannya Pak Fajri seperti itu, Pak. Oh. Alif jeber a, alif jeber i, alif jeber un. Boleh, alif jeber alif jeber alif jeber un.
Ya, ya. Berikutnya manasik. Pak, masa perlu anak-anak dikenalkan manasik? Coba, bagaimana Ibu? Perlu enggak manasik? Perlu? Perlu tidak? Perlu. Manasik itu adalah tata cara bagaimana kita umroh, bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Di dalam anak ini ada namanya masa golden age. Apa? Golden age, masa emas. Apa? Masa emas. Masa emas ini artinya kecerdasan manusia yang 100%, 80% itu ada di usia TK. Ya. Jadi kecerdasan manusia kan 100%, 80% ada di usia TK. Makanya sejak dini kegiatan religious activity dengan manasik ini perlu dikenal. Ya. Kawan-kawan bisa, Pak, saya tidak punya Ka'bah, bisa pinjam di Al-Khairi. Ya, dibawa, tidak apa-apa. Dikotong gurunya dari Al-Khairi ke lembaga atau pakai tiket lah. Bisa, ya. Jadi seperti itu. Ada, daripada masih mau buat, Pak saya kreatif, Ka'bahnya buat pakai kerdus, bisa. Yang penting terlaksana. Baik. Ini adalah budaya positif di TK Al-Khairi. Next. Berikutnya, di bulan Ramadan kami selalu mengadakan pembagian takjil. Takjil, ya, jadi bagi kendara-kendara mobil itu kita memberikan takjil di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya anak terbiasa bersedekah. Ciri-ciri orang kaya di dalam Islam adalah bersedekah. Itu budaya positif. Kalau Bapak Ibu ingin kaya, perbanyak sedekah. Karena pada pagi hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Satu berdoakan, ya Allah, muliakanlah orang-orang yang bersedekah. Ya Allah, himpitkanlah orang-orang yang bakhil. Malaikat yang kedua. Jadi kita membiasakan kepada murid-murid kita supaya banyak bersedekah dengan takjil di bulan Ramadan. Next. Inilah pembagian takjil di bulan Ramadan. Tapi hati-hati, ini berisiko tinggi. Kenapa? Karena banyak kendaraan yang lewat. Kita perlu kerja sama dengan wali murid. Di sini ada 2 wali murid yang saya bawa. Kenapa? Harapannya juga perwakilan beliau bisa menyampaikan kepada wali murid yang lain. Tepuk tangan dong untuk wali murid yang hadir ini. Jarang wali murid itu diundang hadir, tapi alhamdulillah saat ini hadir. Masya Allah. Ya. Next. Ini juga. Jadi bukan hanya ayo anak-anak kita bersedekah, ayo anak-anak kita berbagi. Tidak cukup. Disiplin positif hanya diucapkan dengan kata. Ya, tidak cukup hanya diucapkan dengan perintah. Tidak cukup hanya diucapkan dengan slogan, tetapi perlu diterapkan, perlu diimplementasikan. Bahasa Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila syamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi dikala kita memberikan anak untuk bersedekah pembagian zakat, maka langsung ilmu itu diterapkan dengan membagikan sedekah. Maka ilmu itu akan melekat kepada diri anak. Seperti itu. Ini adalah pembagian zakat fitrah di bulan Ramadan kepada kaum duafa, kepada fakir dan miskin dan yang berhak. Next. Pembiasaan disiplin positif dengan berjabat tangan. Berjabat tangan memang mudah, tetapi penerapan kepada peserta didik perlu nyata dan perlu menyenangkan. Jadi memberikan kepada taman kanak-kanak atau puang yami itu perlu dengan senyum, jangan ngok-ngok. Jadi kita perlu dengan senyum, sapa dan yang manis. Coba dilihat. Gurunya manis-manis.
anaknya juga manis-manis. Senyum. Ya. Boleh dengan cerita. Ya. Contohnya cerita bisa membiasakan disiplin positif. Di suatu pagi yang cerah, terdengar suara bangunlah si abang dari tidurnya. Aku bangun. Mau tidur? Kayak apa ya mau tidur? Oh, aku bisa doa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, doa bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bisa disampaikan melalui mendongeng seperti ini. Jadi bisa berperan sebagai mamanya Dono, Pak Amrul sebagai Dono. Tiba-tiba si Dono mau berangkat sekolah. Oh iya, aku belum ikut sama kakek. Ikut kakek. Boleh, walaupun tangan anak yang dicium, tapi berperan sebagai kakek. Nenek, itu nenek. Nenek. Jadi, bagaimana seandainya budaya positif disampaikan dengan mendongeng seperti ini? Apa yang akan dirasakan siswa? Senang. Ini trik. Boleh jenengan bersuara ayam, tapi di TK bukan di rumah. Ya, kalau di rumah jenengan suara ayam, udah tahu nanti gimana. Lepas di depan suami, dekat suaminya tidur pas bunyi curug. Badan orang belajar. Jadi bahaya. Ya, maaf bagi yang belum punya suami, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya. Jadi seperti itu. Mari kita aplaus bersama-sama. Berikutnya kita berdiri. 1, 2, 3, lakukan. Monggo Bapak Operator berdiri. Ya, kita cari kawan 2 orang. Coba, cari kawan 2 orang. Berpasang-pasangan 2 orang. Tunggu Pak Budi dengan saya, Pak Budi. Inilah ada 2 orang, Bu. Tahu 2, Bu? Ini sudah. Apa? Dari kawan 2 orang. Ya, baik ya. Ini ada triknya. Nah, cara berjabat tangan. Ya. Ini sebuah lagu. Jikalau teman berjabat tangan, janganlah lupa tata caranya. Pegang yang erat di tangan kanan, tatap wajahnya, senyum tak lupa kedip-kedipnya. Oke? Oke, siap dipraktekkan? Ayo wali murid berada di depan, nanti bisa praktek dengan Bapak di rumah. Oke. Walaupun berjabat tangan, ada caranya. Jabat tangan yang benar, taruh di pegang. Bukan jabat tangan begini. Makanya harus dipegang. Ini penerapan budaya positif. Walaupun mudah, tetapi bagi anak Pu'amiyami harus masuk ke hati. Ya, kenapa? Karena di Pu'amiyami itu, di TK itu usia golden age. Berikutnya, dengan tangan kanan, jangan capek dengan tangan kiri. Pegang yang kena di tangan kanan, jangan lupa senyum ngomong. Kalau perlu berhenti ya seperti itu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau teman berjabat tangan, janganlah lupa tata caranya. Pegang yang erat di tangan kanan, tatap wajahnya, senyum tak lupa. Tinggi. Gimana asik? Sekarang tanpa Pak Amrul. Oke.
Ingat ya, ada begini, coba tangan menolak, ada begini. 1, 2, 3. Jikalau teman berjabat tangan, jangan lupa tata caranya. Pegang yang erat di tangan kanan, tatap wajahnya, senyum tak lupa. Ganti pasangan, supaya pasangannya berganti-ganti. Enggak. Ayo, sini. Oh, ini paling ganteng nih. Siapa namanya Pak? Pak Jerianto. Ini guru SD ya. Gak apa-apa diterapkan di SD juga. 1, 2, 3. Jikalau teman berjabat tangan, janganlah lupa tata caranya. Pegang yang erat di tangan kanan, tatap wajahnya, senyum tak lupa. Ting. Oke, cok mantul nih Pak ya, tersenyum. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Rasanya beda sama ini. Gimana Ibu, wali murid? Masya Allah. Ya memang harus begitu. Ya, guru TK, guru yang harus bernyanyi. Boleh bernyanyi dengan ceria. Kenapa? Karena pembelajaran di TK itu ada prinsipnya harus dengan playing by learning. Apa itu playing by learning? Harus bermain sambil belajar. Bukan belajar meloloh, ada permainan. Mau tidak mau harus seperti itu. Suara ayam boleh, tapi di TK. Di rumah jangan suara ayam. Bagaimana kata tetangga nanti? Oke, ya. Jadi saya belajar juga Bu ya. Seperti ini belajar juga. Kenapa? Karena saya sudah berikrar menjadi guru TK, berarti saya harus bisa. Mau menarik? Oke. Iya. Siapa yang mau menari sama saya? Ada penari siap. Tuh langsung. Baik, inilah pembiasaan disiplin positif juga, yaitu menggosok gigi. Kenapa? Kebanyakan ketika masuk TK, anak-anak itu giginya utuh. Keluar dari TK, introspeksi gurunya, berarti kebiasaan positif menggosok gigi tidak dilihat. Kalau punya bambu, kenapa cari separuh? Ini ciri khas saya. Seandainya saya hilang, ya cari orangnya yang seperti itu. Oh, bukan bambu, giginya. Halo. Kita tepuk tangan bersama-sama. Next. Sholat berjamaah. Penting tidak sholat berjamaah? Kenapa penting? Untuk kebiasaan, kenapa penting sholat berjamaah? Ada apa dengan sholat berjamaah? Menciptakan kedisiplinan. Melatih kedisiplinan, pahalanya lebih. Pak, berapa derajat Pak kalau pahalanya orang berjamaah? 27. Pak grogi sampai berapa? 27 derajat. Jadi daripada pahalanya kita sholat sendiri hanya setong. Makanya kalau punya suami, jadikan suami itu imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah. Bagi yang tidak punya suami, nyari minta sama Allah. Coba angkat tangan yang tidak punya suami. Ayo angkat tangan yang tidak punya suami. 3 ya. Oh, belum punya istri. Oh, oke. Jadi seperti itu, ya. Sholat berjamaah itu penting. Kenapa? Karena dalam sebuah rumah tangga, kalau kita sering sholat berjamaah,
maka rahmat Allah sering turun kepada kita. Insya Allah di rumah tersebut akan menjadi rumah yang seperti surga, indah. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita sama seperti rumah yang kita cita-citakan, rumah seperti surga. Next. Sudah ini tadi. Sekarang disiplin positif sudah selesai. Itu teori motivasi manusia. Ya. Teori motivasi manusia itu ada 3 alasan menurut Diana Gosen. Dari mana Diana Gosen ini? Bukan dari Subono, dari luar negeri. Dalam bukunya Restructuring School Discipline. Mengapa ada 3 alasan motivasi? Motivasi itu semangat. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi untuk disiplin positif itu semangat dipengaruhi oleh semangat supaya tidak dihukum atau tidak nyaman. Orang tidak berdisiplin positif membiasakan membuang sampah sembarangan, itu kan tidak disiplin positif kan? Itu tidak nyaman. Orang selalu merugikan orang lain, itu tidak nyaman. Pasti hidupnya tidak tenang. Mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kebanyakan orang berdisiplin positif karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ingin dipuji. Bagaimana menurut Islam apabila ada seperti itu? Maka dia hanya dapat pujian, tapi tidak mendapat pahala dari Allah. Berikutnya, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ada orang yang tanggapan ketiga itu berbuat positif karena memang keinginan hati, internal tadi. Siapa yang ingin seperti ini? Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3. Yang ingin nomor 3. Menjadi orang yang diinginkan untuk berbuat positif munculnya dari diri sendiri. Siapa yang ingin berbuat positif muncul dari diri sendiri? Angkat tangan. 1, 2, 3. Semuanya 2 ini langsung tangan. Dan menghargai diri sendiri. Berbuat positif menghargai diri kita. Kita berbagi kepada orang, kita bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi kepada orang lain karena saya mendapatkan rezeki yang banyak. Allah berjanji akan melipat ganda dengan nilai-nilai yang dipercaya. Next. Simpulan teori motivasi. Apa simpulan? Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut dengan motivasi eksternal. Apa? Eksternal. Motivasi eksternal. Jadi apabila ada seorang guru sering menghukum murid atau memberi imbalan hadiah kepada murid, ini dinamakan dengan motivasi eksternal. Apa baik apa tidak? Kita lihat. Hal tersebut tidak akan bertahan lama. Mungkin anak-anak patuh kepada gurunya karena takut dihukum oleh guru, bukan karena internal keinginan hati tadi. Ya, imun ada guru tetap takut. Mun ada guru esok. Oleh guru udah ngakun penting. Biar. Kapok. Mun guru keluar. Itu bukan disiplin positif dari internal, tapi dari eksternal. Baik. Barangkali dengan hukuman dan imbalan, kamu hebat ya, ranking 1 tak kasih hadiah. Berpoin. Apa tak kasih hadiah sepeda? Sudah. Ketika pas turun tadi bersih, kita beri hadiah. Saling boleh. Terus tak? Bahayanya imbalan. Direct man, indirect. Ya. Sesuatu itu harus diberikan kepada ahlinya. Ya. Dengan apa? Dengan mengetahui manfaat daripada reward and punishment. Apa reward? Reward itu hadiah, punishment adalah hukuman. Jadi jenengan sebagai profesional
direct main, indirect base, dia harus betul-betul mahir tentang ilmu pendidikan. Termasuk orang tua. Orang tua ini guru Bu, di rumah. Kenapa? Karena masih bayi, anak-anak lahir. Siapa yang mendidik? Bukan guru, tetapi Ibu. bukan ibu. Kalau ibu tiri gimana? Bukan anaknya sendiri. Ibu Ampon. Ada yang ibu tiri? Ibu tiri hanya cinta. Kepada ayahku. Masya Allah. Aduh. Nanti ya jangan janda semangat ya. Hidup para janda. Menyala jandaku. Gak apa-apa nanti ya. Di sini kan kita kolaborasi, mungkin Pak Budi bisa mencarikan ya Pak. Sampai di rumah tadi ya. Ibu tiri, Pak. Ya. Apabila kita memberikan reward atau melakukan punishment, kita memberikan imbalan atau hukuman, maka dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh pada waktu itu. Tapi kepatuhan itu hanya bersifat sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa yang lebih kuat. Tetapi apabila dengan dirinya sendiri, maka akan tetap dengan karakter yang kuat. Next. Ingat, ada kebutuhan dasar manusia, termasuk jenengan, termasuk saya. Kita harus tahu apa kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol. Apa teori kontrol? Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Jadi saya melakukan ini pasti ada tujuan. Sampean memakai baju cantik, memakai lipstik, pasti ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Saya janda ada tujuan. Kamu punya tujuan? Itu ya. Apa tidak ingin bersuami lagi? Itu nanti bisa ada bimbingan konseling dengan Pak Budi nanti ya. Baik, berikutnya ya. Sebelum bahasanya. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan pun karena ada tujuannya. Jadi saya berbuat salah karena ada tujuan. Maaf, pencuri punya tujuan tidak? Punya. Berbuat salah atau tidak dia? Dia punya tujuan. Orang biasanya jalur satu arah, dia melawan arah, punya tujuan enggak? Tujuannya apa? Supaya cepat, tetapi melambat. Jadi semua itu ada tujuan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Next. Ingat, ada 5 Ibu. Ada berapa? Ada berapa? Tong 2 telok. Sebutkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Nomor 1. Kebutuhan bertahan hidup. Atau bahasa Inggrisnya survival. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Saya supaya hidup, saya mencari uang untuk beli berasnya untuk dimasak untuk dimakan anak-anak saya, dimakan saya. Itu namanya kebutuhan hidup. Siapa yang tidak ingin punya kebutuhan hidup? Semuanya kebutuhan hidup. Pak, saya tukang make up. Bu Camat kemarin, boleh tukang make up sampai siapa? Boleh dipanggil. Tidak tahu, boleh sudah bilang atau belum. Jadi make up itu punya tujuan. Dengan make up yang bagus supaya orang-orang menanyakan make upnya Bu Eli bagus. Akhirnya berhasil beliau. Bu Camat pun bertahan. Termasuk dapur inang.
Dapur Aina. Dapur Aina, patola. Membuat patola yang nyaman, yang lembut. Ada yang nyaman, ada yang lembut. Kalau lembut pasti banyak yang bertanya, "Ini mau beli patola?" Pak, memang. Coba jadi mau beli patola, mak beli. Jadi semuanya pasti ada tujuan. Semuanya di TK, di SD pasti punya tujuan pendidikan. Seperti halnya tadi, ibarat seorang menanam jagung. Ya, berikutnya kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal itu adalah kebutuhan hidup. Jadi yang pertama, kalau kita punya uang, kita belikan apa? Rumah. Kalau belum punya, jangan langsung mobil. Nanti ayahnya cenderung ingin mobil. Ya, rumah walaupun terbuat dari bubuk. Untuk tempat tidur, rumah itu bermacam-macam. Yang penting tahapan rumah ada atap, ada dinding, ada pintu, jendela, ada toilet. Itu kebutuhan hidup. Tetapi kalau rumah tingkat dengan rumah tidak tingkat, yang tingkat ini gaya hidup, tetapi yang tidak tingkat kebutuhan hidup. Siap ya? Beli sepeda motor, Beat, ya, itu kebutuhan hidup. Beli Ninja, beli mobil Avanza, kebutuhan Fortuner, itu sudah Gaya hidup. gaya hidup boleh, tapi dengan bersyukur kepada Allah. Allah berjanji, siapa yang bersyukur maka akan dilipat gandakan. Baik, boleh kita punya cita-cita seperti itu dengan budaya positif, yaitu kebutuhan hidup. Berikutnya, kebutuhan cinta kasih sayang. Cinta. Terus ya, siapa yang punya cinta? Hah? Punya cinta? Cinta itu adalah perasaan dari hati dan kasih sayang. Saya ya, memberikan nafkah kepada istri karena cinta, kasih sayang. Saya memberikan anak sangu karena cinta, karena kasih. Saya ngopeni guru-guru karena cinta, karena kasih. Ini terhadap murid-murid kita mendidik murid semaksimal mungkin karena cinta dan kasih. Cinta kepada siapa? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Bagaimana seandainya suaminya open? Mau tidak? Mau. Wali murid? Mau. Bagaimana seandainya suaminya selingkuh? Tidak mau. Memiliki tondun. Apa artinya memiliki tondun? Oh, Bapak. Jadi, disiplin positif dengan cinta ini bisa nikmat. Pak Amrul tambah gendut, Anda bahagia. Bu Yeni kemarin sebelum jadi pengawas kurus. Sekarang saya aman ditambah. Saya tanyakan, kenapa? Karena cinta. Tepuk tangan dong. Betul, karena cinta. Makanya sedikit Pak Amrul. Tak bisa dihitung, tapi karena kasih sayang terpenuhi, cinta kasih sayang terpenuhi, maka
akan bahagia. Baik. Cinta tidak hanya sama suami saja, sama anak juga cinta sama Allah. Siapa yang cinta sama Allah? Melaksanakan sholat karena cinta kepada, melakukan kebaikan karena cinta kepada Allah. Ingat, disiplin positif merupakan kebaikan. Baik, kasih sayang. Siapa yang ingin diberi kasih sayang? Dengan juga harus ikhlas memberikan kasih sayang. Tetapi pada tempatnya, jangan sampai memberikan kasih sayang berlebihan. Ada etika yang perlu dilakukan. Kasih sayang boleh memberikan kepada pengemis ibu, boleh memberikan kepada janda-janda. Memang di Al-Quran seperti itu. Oh, ini janda. Bukan janda yang cantik-cantik saja, tapi janda yang tua juga. Baik, berikutnya. Next. Kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Jadi, penguasaan rumah, kita memiliki rumah, bermasyarakat, butuh pengakuan tidak? Dari orang lain. Butuh pengakuan tidak? Dari orang lain. Itu rumahnya dia. Butuh pengakuan tidak? Semuanya butuh pengakuan. Pengakuan akan kemampuan. Seorang kepala sekolah SD sebagai kepala sekolah butuh pengakuan dari guru-guru, dari wali murid. Kalau sudah kepala sekolah tidak dipeduliin sama gurunya, berarti pengakuannya sudah berkurang. Apalagi tidak dipeduliin sama muridnya, berarti kepala sekolah tersebut sudah tidak bermanfaat. Hanya butuh pengakuan. Kebutuhan kebebasan. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas, musuh sudah tuntas. Itu kata Romai Rama. Jadi bebas dalam arti di dalam memilih bebas. Dengan memilih suami bebas, bebas tidak? Mau yang gendut, mau yang kurus, mau yang kaya, mau yang ganteng atau yang bagaimana? Bebas. Itu. Karena seumuran jenengan. Bebas menerima pendidikan yang diingin. Jadi si A, si B itu tidak boleh bisa. Berikutnya, kebutuhan akan kesenangan. Jadi ingat, senang. Coba yang di barisan berbunyi tak 1, 2, 3. Oh, kurang keras tuh 2, 3. Sudah Pak, 1, 2, 3. Yang ini yang dut coba. 1, 2, 3. Dut. Yang tengah 1, 2, 3. Dut. Yang belakang pret trompet 1, 2, 3. Pret. Tuh, mulai. Yang ntar lagi ya, saya tunjuk ya. Ingat dirijennya. Ini bahagia untuk murid-murid bisa diterapkan. 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Dut. Pret. Ini ya, tunjuk ya. 1, 2, 3. Dut. Pret. Permainan kecil sederhana seperti itu akan membuat anak bahagia karena cinta tadi. Jadi anak itu butuh senang, Bu. Ya. Mau jenengan memberikan pelajaran apa saja, mau berhitung, mau menulis, mau mengenal angka, mau apa saja, ingat anak itu butuh senang.
Berikan dengan kesenangan. Sekarang rumus sebagai guru adalah mencari kesenangan untuk murid dengan terarah. Namanya disiplin positif. Berikutnya, nomor 4 sudah kebutuhan kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Menurut dosen tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruangan kelas. Jadi menurut dosen ini, guru-guru itu disuruh melihat kembali bagaimana di kelas itu sudah menyenangkan atau tidak. Halo. Itu menurut dosen. Ya. Apakah sudah efektif? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah sudah berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Guru aktif, murid aktif. Jadi, kalau saya lebih baik murid yang aktif. Melihat kotor, saya tidak mau. Adik-adik, coba ya, kanan kiri. Adakah saya? Ada. Anak yang baik, anak yang suka membuang sampah. Langsung terima kasih, ternyata adik-adik anak hebat. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi guru tugasnya menggerakkan murid. Bukan anak-anak kita wajib membuat sampah begini ya. Tapi murid-murid tidak menerapkan sama saja. Ada orang yang ngajar nyetir mobil. Cara nyetir mobil begini. Ketika orang langsung praktek, apa yang terjadi? Makanya ngajari harus dengan praktek. Berikutnya, apakah sudah berpusat anak? Apakah anak merdeka dalam pembelajarannya? Atau masih dipaksa? Lebih-lebih pembelajarannya overload. Ya, biasanya mengenal angka 1 sampai 5, langsung 1 sampai 100. Stres, obatnya iman dan takwa. Tak peduli juga guru tega. Semuanya bisa jadi stres. Ya, kenapa bisa stres? Karena kurang menyenangkan tadi, kurang bebas. Ya, seperti itu. Memandirikan murid. Bukan memandikan murid, memandirikan murid. Murid supaya mandiri. Contoh membuang sampah sendiri itu bagian dari mandiri. Memasang sepatu sendiri itu sudah bagus walaupun terbalik. Apa yang terjadi seandainya terbalik? Jalan. Nah, coba kalau Pak Fajri, gimana seandainya muridnya pakai sepatu terbalik? Adain aja kan, Kak. Terus saran Pak Fajri? Iya, disuruh betul ya. Pak Fajri yang mengusulkan atau anaknya? Ada suruh. Tepuk tangan untuk Pak Fajri. Gantengnya Pak Fajri. Gantengnya Pak Fajri. Kenapa? Karena laki-laki. Cantiknya Bu Yumna. Bu Yumna ini punya usaha daging di pasar. Kalau mau beli daging mau beli model. Bagaimana dan mengapa murid itu perlu semua ini? Sudah saya jelaskan. Memang kebutuhan hidup manusia tadi seperti itu. Murid ingin bahagia, ingin apa? Ingin bebas. Ya. Saya punya kedatangan seseorang. Dia hafiz Quran, tapi dia selalu tegang, selalu tidak nyaman. Kenapa? Karena orang tuanya selalu menekan diri, dengan tekanan terpaksa. Akhirnya dia stres. Obatnya disuruh cium, ibu bapaknya coba cium. Perlahan-perlahan anak tersebut sudah menjadi anak yang mandiri sekarang. Makanya kalau punya anak sering cium.
Cuma bapaknya saja yang dicium. Anaknya dicium. Bagaimana anak jenengan perlu dicium? Pernah mencium anaknya Pak? Masih belum. Mungkin nanti bisa. Ibu-ibu perlu pernah mencium anaknya? Sering dicium. Sudah apa ketika dia belum cium doakan. Ya Allah, jadikan anak saya jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah. Next. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah, siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi, Ibu, keyakinan kelas itu dalam artian kita membuat budaya positif, perilaku positif apa yang perlu diterapkan di kelas. Contohnya di kelompok A, budaya positif apa yang perlu diterapkan di kelas kelompok A. Yang di kelompok B tingkatannya lebih atas beda. Ya, yang SD juga beda. Makanya pada saat ini saya akan mengajak berkolaborasi dengan jenengan apa yang kami terapkan di TK Al-Khairi untuk bekerja sama di sini, berkolaborasi bisa bersama-sama dalam diseminasi ini untuk melakukan membuat keyakinan kelas. Tugas jenengan ini ada namanya sticky note ini nanti akan diberikan ke jenengan semua. Ya, jenengan tulis boleh satu orang satu sticky note, dua boleh. Ya, monggo dibantu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan di kelas ditulis di sticky note. Apabila kita dengan murid, kita tulis dengan murid. Kalau di TK dengan wali murid. Nanti wali murid bisa mengerjakan dengan anaknya. Boleh tidak membuang sampah sembarangan? Boleh tidak keluar tanpa pamit? Boleh tidak ketika pembelajaran keluar kelas? Itu salah satu contoh dengan anak. Tapi karena ini sudah dengan ibu-ibu, coba kita praktek bersama membuat sedikit keyakinan kelas. Sambil kertas dibagi, saya akan mengerjakan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Silakan ditulis keyakinan kelas, budaya positif apa yang mau diterapkan di kelas. Yang di sini kelas A ya, yang di sini kelas B ya. Coba boleh siapa yang mau mengerjakan kelas A angkat tangan. Yang kelas A yang warna apa yang ada itu? Udah sama. Baik, angkat tangan saja yang mau kelas A. Atau membuat dua-duanya, kelas A, kelas B, boleh. Kan ada perbedaan ya. Silakan ditulis. Yang SD silakan ditulis. Bapak juga menulis. Ada yang tak punya pulpen? Masya Allah. Ini kita punya pulpen. Silakan sambil tulis, santai saja ya. Masakan belum masak, bentar lagi kalau sudah masak dikirim ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ibu? Keyakinan itu kasih punya sedikit saja Pak. Mungkin teman-teman yang si bingung mau ngisi. Masuk saya. Ini Apa? keyakinan kelas itu peraturan di kelas, yang mana keyakinan anak yakin itu dibuat anak sendiri dengan wali murid, dengan gurunya yang sudah sepakati, itu namanya keyakinan kelas. Siap. Silakan yang sudah ditempel di sana, yang kelompok A ada tulisannya kelompok A, yang kelompok B yang SD monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Langsung ditempel di sana, itu melekat. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kebalik, pakai itu, pakai apa? Pakai selasi ada. Yang sini SD, kelas SD. Oke, selesai kalau udah jadi. Baik. Sudah. Ya. Sudah. Mari kita membuat lingkaran di sebelah.
lingkaran kecil, lingkaran kecil. Moga Pak. Lingkaran besar, lingkaran bergandeng tangan. Lingkaran besar, lingkaran besar. Ayo. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lebih membesar, lebih membesar, lingkaran besar. Siap, gerak. Bergandeng tangan, gerak. Ayo. Lebih kuat, gerak. Ayo kita bergandeng lebih kuat. Iya. Kita ini anak-anak bergandeng tangan. Jadi sekarang hadap kanan, gerak. Hadap kanan, mana hadap kanan? Pegang pundak kawan, gerak. Pegang pundak kawan terus maju sampai menyentuh, menyentuh. Dipijat. Ya, menyentuh. Kok belum menyentuh? Ya, menyentuh. Ayo Pak dipegang Pak. Ya, satu sekarang dibantu dipijat ya. Satu. Oh, tiga. Pijat lagi. Ya, gerak. Nah, begini. Sekarang hadap kiri, gerak. Ya. Amrul akan kiri dan naik. Jadi sudah dilatih Pak Rifa. Jadi saya akan memberikan membuat kelompok, ya, tip membuat kelompok dengan anak-anak supaya berkombinasi, tidak selalu dengan itu saja kawan-kawannya. Ini bagian dari budaya positif juga, tetapi kita tidak harus peduli kepada orang lain. Siap, gerak, hadap kanan, gerak. Sambil memutar, ini sambil bertepuk begini lagunya. Mari kita bermain. Ketika ini lompat. Fisik motoriknya ada. Sambil tepuk. Buat lingkaran. Mari kita bermain. Buat lingkaran 3. Langsung mencari 3. Siap. 1, 2, 3. Mari kita bermain. Buat lingkaran. Mari kita bermain. Buat lingkaran 5. Lebih satu. Ayo cari Pak. Cari Pak. Berputar dengan gerungnya itu lagi, sambil berputar lagi. 1, 2, 3. Mari kita bermain. Buat lingkaran. Mari kita bermain. Buat lingkaran 6. Nah, kasihan. Dan ingat jangan boleh keras nanti potong tangan kan. Coba 1, 2, 3. Mari kita bermain. Buat lingkaran. Mari kita bermain. Buat lingkaran 6. Mana ada 1? Yang ini membacakan kelompok A, yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, yang ini membacakan yang SD. Tepuk tangan. Silakan yang tidak dipanggil tetap duduk. Yang ini tugas kelompok A dulu dibacakan. Perwakilannya bergantian. Keyakinan kelas kelompok A. Satu orang, satu bergantian, biar tidak merasa berat.
Ya. Baik, di sini ada membiasakan buang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas keyakinan kelas A, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, keyakinan kelas A yaitu berdoa sebelum dan sudah kegiatan belajar mengajar. Sama ya? Lanjut ya? Sama. Tugasnya membaca. Keyakinan kelas A membuang sampah pada tempatnya. Iya. Yuk, ayo. Keyakinan kelas A saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Keyakinan kelas A, jika bersalah segera minta maaf, jika terlambat segera ketuk pintu, selalu bersikap ramah dan sopan terhadap teman dan guru. Iya. Keyakinan kelas A, ketika datang terlambat menutup pintu terlebih dahulu. Keyakinan kelas A, minta izin sebelum keluar kelas. Keyakinan kelas A, anak terbiasa membuka sepatu sendiri tanpa bantuan orang tua. Keyakinan kelas A, membiasakan mengetuk pintu sebelum masuk kelas lalu mengucapkan salam. Keyakinan kelas A, pembiasaan merapikan alat-alat pembelajaran milik anak. Keyakinan kelas A, kelompok A, membalas salam yang diucapkan guru, berjabat tangan yang benar kepada guru. Keyakinan kelas A, membalas salam dan berjabat tangan dengan guru. Keyakinan kelas A, salim sebelum masuk kelas. Keyakinan kelas A, membiasakan diri membuang sampah dan melakukan pasang sepatu sendiri. Keyakinan kelas A, anak didampingi untuk membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Berikutnya untuk kelompok B, silakan maju. Keyakinan kelas B, berbahasa yang sopan atau lemah lembut. Keyakinan kelas B, tidak makan dan minum di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar, melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal. Keyakinan kelas B yaitu pembiasaan membereskan mainan setelah bermain. Keyakinan kelas B, menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas B, menghormati guru, orang tua, dan menghargai teman. Keyakinan kelas B, merapikan APE permainan yang ada di kelas. Keyakinan kelas B, membiasakan membuka sepatu sendiri dan ditaruh di tempat sepatu sendiri. Keyakinan kelas B, rutin membaca surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Keyakinan kelas B, anak-anak diajarkan untuk menghafal surat-surat pendek dan sholat duha. Keyakinan kelas B, tidak boleh rame dalam kelas, tidak boleh nangis dalam kelas. Keyakinan kelas B, membaca doa dengan tertib. Keyakinan kelas B, berdoa khusyuk. Keyakinan kelas B, membaca doa dengan khusyuk. Keyakinan kelas B, tahfidz Quran dengan membaca surat-surat pendek. Keyakinan kelompok B, yang pertama penting untuk menghormati keyakinan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua anak untuk belajar dan berkembang. Tepuk tangan untuk kelompok B, kelompok SD. Mana kelompok SD?
untuk tingkat SD yakin bisa mendapatkan nilai 100. Keyakinan kelas SD yakin bisa menjadi juara 1. Terus kebiasaan disikat ini kalau di SD TPS. TPS itu bukan pemilu, tapi tempat pembuangan sampah. Beramal untuk pembangunan masjid. Terima kasih untuk yang SD. Tepuk tangan kita bersama. Baik, saya lanjutkan ya. Dari semua itu nanti bisa dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu boleh diketik lalu ditaruh di dalam kelas. Kalau perlu, anak-anak bisa membacanya setiap hari. Dengan membiasakan pembiasaan setiap hari, anak semakin yakin. Kalau anak semakin yakin, maka akan teringat seperti itu. Baik, next. Ingat, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru dan orang tua. Ingat, kontrol restitusi ini bisa dilakukan oleh seorang guru, bisa dilakukan oleh seorang orang tua. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Jadi, kalau kita sebagai penghukum, kita menghukum anak. Anak karena berbuat salah, karena keyakinan salah tadi, karena keyakinannya tidak dipatuhi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi ibu mengucapkan kata-kata sehingga membuat anak merasa bersalah. Nanti saya paparkan lebih lanjut. Yang ketiga, kita sebagai orang tua dengan anak sebagai teman dan sebagai pemantau dan manajer. Ya, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Baik, Belis, bisa dimintakan dulu Belis. Baik, ya. Jadi kawan-kawan, 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai tuh 2 3. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, manajer. Next. Yang disebut dengan penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Kita masih kecil dulu, kebanyakan dari orang tua kita menggunakan hukuman fisik, ya. Betul ya? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid untuk lebih dalam lagi. Jadi, apabila kita menghukum murid dengan fisik, itu terlalu menekan kepada murid. Harapannya murid patuh dan disiplin. Next. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan ini, siap? Awas kamu selalu salah. Itu ucapan-ucapan menghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menghukum. Ini ada guru yang karakter seperti ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kata-kata yang halus. Biasanya guru akan bersuara dengan lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang lain yang keluar dari guru itu dengan lemah lembut, tapi anak itu terketuk hatinya, ya. Coba next. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ini seorang ibu. Ibu sangat kecewa. Itu ngerasa bersalah, membuat anak rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Ini dengan pelan-pelan, bukan mantelik, ya. Pelan-pelan.
Jadi gimana? Coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, ini membuat rasa bersalah. Terus di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Setelah ibu berbicara itu, maka murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang sayanginya. Coba next. Ini sebagai teman, guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi dalam arti dengan pantauan dan tarik. Apabila dia salah, dia diajak benar, maunya salah diluruskan begitu. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ada batasnya, ya. Terutama guru SMA dengan muridnya sama-sama dewasa sebagai teman, tetapi ada batasannya sebagai guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dengan humor. Ya, baik, next. Posisi kontrol institusi, mereka akan berkata, ini dengan temannya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah ada hal negatifnya apabila kita memposisikan sebagai teman. Suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, maka murid akan kecewa. Ketergantungan kepada guru. Kalau sudah pindah kelas, bawahnya dari TK, biasa TK, lalu ke SD, maka murid tersebut akan merasa kehilangan. Next. Ini yang keempat sebagai pemantau. Apa memantau? Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan saksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita memantau murid kita. Next. Next. Ya, yang terakhir ini yang paling bagus sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru ini terlibat dengan murid. Ya. Mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Next. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Contoh, kenapa kamu tidak pakai seragam? Jadi ada murid saya kemarin tidak pakai seragam. Dia hari Jumat biasanya pakai busana muslim, tapi dia pakai olahraga. Kenapa kamu tidak pakai seragam? Seragam saya dijemur sama mama, jadi saya pakai ini. Oh begitu. Kenapa kok dijemur? Aku lupa, tidak bilang sama mama. Oh lupa itu biasa. Pak guru juga sering lupa. Jadi kita merasa berada di posisi mereka juga, pernah salah juga. Jadi ketika murid berbuat salah langsung dibanteliki, langsung disalahkan, tidak. Tetapi kita seolah-olah pada posisi beliau. Pak guru juga lupa, pernah lupa. Tidak apa-apa lupa ya. Tetapi ada sarannya juga. Tetapi namun nanti Jumat mendatang diingat lagi harus pakai baju busana muslim. Tapi saya amati kemarin beliau sudah memakai baju lengan panjang, berarti masuk di dalam busana muslim. Jadi menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi saya menganalisis dia itu sebenarnya butuh apa, kenapa tidak pakai baju. Ada yang tidak bawa ikro, saya panggil juga, kenapa dia tidak bawa ikro.
Lupa? Oh lupa. Kenapa lupa? Gak tahu mama. Bilang begitu. Ada yang seperti itu. Jadi kita membantu, oh ternyata lupa. Nanti saya bantu kasih tahu mamanya ya. Itu solusi. Bukan langsung menyalahkan. Anak menyuruh berpikir, itu stres nanti anaknya. Ya, baik. Next. Apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelak. Jadi keyakinan kelak seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi pertanyaan saya, apa kamu bersedia nak memakai seragam lagi hari Jumat? Bisa. Apa kamu bersedia besok membawa ikro? Bisa. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi bagi seorang itu juga gitu kan. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan anak, baru joget menolong. Dengan kata-kata kenapa kamu suka joget? Aku suka musik, aku juga suka musik. Tapi waktu menyanggah ngaji, aku tidak main musik. Aku main ngaji ingat. Setelah pulang ngaji aku mulai joget seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Next. Oh, coba sebelumnya. Yang dimaksud kontrol restitusi itu ada 3. Yang pertama segitiga restitusi namanya. Validasi tindakan yang salah. Apa yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah? Itu sebelumnya ada ini. Nah ini. Ada 3 segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mengetahui permasalahannya tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu karena tidak memakai seragam karena lupa. Lalu next. Lalu menanyakan keyakinan, apakah memakai seragam hari Jumat dengan olahraga benar atau tidak? Salah. Sekarang karena salah, tidak apa-apa. Yang penting Jumat mendatang jangan salah. Dari paparan seperti ini jelas segitiga singkat ini. Halo? Next. Keyakinan jelas sudah dibahas positif. Next. Keyakinan jelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak. Sedikit tapi dipatuhi. Jadi ambillah poin-poin yang paling pokok. Siap? Next. Next. Keyakinan gelas harus ditaruh di tempat yang mudah dilihat anak. Apakah di pintu, apakah di dekatnya guru atau di depan dekat papa. Dengan yang lebih paham semuanya. Next. Ya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang keempat, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang dimaksud yaitu membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari stimulus respon menjadi perawai dengan mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menaikkan dengan tindakan yang salah. Kalau dari gurunya di publikasi aja itu eksternal ya. Ini yang salah pakai seragam, jadi nyata. Kalau tadi salah pakai baju, marah nggak sama baju? Senang nggak sekolah di hari ini? Mantap. Semangat ya, Dik.
karena lupa. Mas Cesar, tadi kenapa kau tidak bawa ikhrok? Iya. Jadi, nggak apa-apa lupa Mas Cesar. Aku juga sering lupa. Ya, Mas Cesar juga lupa ya. Kenapa? Karena kita manusia tidak luput dari lupa. Mas Cesar, curhat lagi bawa ikhrok ya. Ya. Marah nggak sama Pak Guru ditegur seperti ini? Semangat ya. Sudah Mas Cesar, dadah. Jom dulu. Next. Demikian penerapan segitiga restitusi di TK Uhiri, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Ya, next. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Pengastuti selaku Bu Dian itu adalah PP saya. Salam Musifi. Salam Musifi adalah sebagai fasilitator saya. Saya senang dan bahagia bertemu dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai jumpa. Tepuk tangannya mana? Baik, kita tanya jawab dulu. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Pak, apa untuk peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama apa tidak? Maknanya sama. Kebanyakan peraturan itu dibuat guru, keyakinan kelas dibuat bersama dengan murid dan disepakati oleh murid. Paham perbedaannya? Baik. Kadang enggak Pak, kalau di kelas kan ada di ditulis gitu ya, peraturan kelas seperti Ya, itu. itu yang buat siapa? Guru. Sekarang kita perbandingkan dengan keyakinan kelas. Lebih bermakna yang mana untuk anak? Siap untuk melaksanakan keyakinan kelas? Ya. Baik, saya minta tanggapan dari Bapak K3S kepada Bapak Budi untuk tanggapan pelaksanaan hari ini. Gimana feedbacknya buat kami? Refleksinya bagaimana Pak? Terima kasih. Tunggu. Terima kasih waktunya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Mul dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang saya hormati. Ini sekilas mungkin nostalgia saya Pak Mul. Ketika dulu saya di posisi sama dengan Pak Mul, kalau dulu penggerak, hanya bedanya mungkin sistemnya. Jadi mungkin di angkatannya Pak Mul sekarang angkatan 11 ya, harus seperti ini, harus membuat guru. Kalau saya dulu cukup hanya di lembaga masing-masing, jadi kepada guru saja. Makanya ini saya kira sangat ya lebih kreatif lagi. Intinya lebih luas lagi cakupannya, yaitu bukan hanya guru TK, juga ada wali murid, ada guru SD. Jadi sangat menginspirasi lah gitu kan, inspirasi untuk semuanya, bukan hanya di lembaga sendiri. Kalau dulu saya hanya di lembaga saya sendiri di Pocangan saja, jadi hanya guru-guru Pocangan yang tahu. Kalau di sini kan sampai saya juga diundang, sampai guru SD diundang, wali murid diundang, wah lebih hebat Pak Amrul. Iya, jadi sudah cukup bagus Pak Amrul, sudah baik sekali, dan memang mungkin sistem yang tahun ini lebih dimotivasi lagi agar lebih kreatif lagi guru penggerak itu, bukan hanya di lembaga sendiri tapi juga ke komunitas yang lain. Itu saja Pak Amrul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Bapak Budi, beliau selaku K3SD di Kecamatan Sukowono. Untuk berikutnya perwakilan pengurus GTKI Bu Ulfa, monggo silakan maju ke depan. Untuk feedback dari hari ini, kegiatan hari ini, untuk refleksi kegiatan hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Tuzano, perwakilan dari pengurus IGTKI dari TK Dharma Wanita 1 Sukowono. Terima kasih Pak karena sudah mengundang saya dalam kegiatan ini. Nah, ini juga memberikan sebuah pengalaman baru bagi saya yang belum pernah
mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, kegiatan ini menurut saya sangat baik ya untuk teman-teman karena bisa memberikan pengalaman, juga bisa mungkin nanti ada teman-teman yang mau mengikuti guru penggerak. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, apakah pertemuan kita bermanfaat hari ini? Sangat bermanfaat. Apakah kita bahagia hari ini? Bahagia. Kalau bahagia, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tepuk tangan untuk Bapak Anto. Silakan ibu makanan. Terima kasih banyak.